Kronologi kerusuhan Mei tahun 1998. Dikutip dari beberapa sumber, berikut ini kronologi kerusuhan Mei tahun 1998. Tanggal 29 Mei tahun 1997. Pemilihan umum ke-6 pemerintahan Orde Baru dimenangkan Partai Golkar dengan mayoritas suara 75% yang mendongkrak terpilihnya kembali HM Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 kalinya. Tanggal 2 November tahun 1997. Krisis keuangan menyebabkan pemerintah menutup 16 bank swasta. Mulai saat itu, runtuhlah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Tanggal 7 Januari tahun 1998. Pemerintah menyesuaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN dengan lonjakan harga dolar. Harga yang dipakai pemerintah adalah Rp4.000 per dolar. Namun, harga dolar melonjak sampai Rp11.700 per dolar. Tanggal 9 Januari tahun 1998. Pasar swalayan dan pasar tradisional diserbu pembeli setelah muncul isu kelangkaan pangan. Sembako ludes dalam waktu yang cukup singkat. Dolar melambung sampai mencapai angka 16 ribuan rupiah. Tanggal 15 Januari tahun 1998. Presiden Soeharto menandatangani 50 butir nota kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional IMF, yang salah satu isinya adalah revisi RAPBN serta pencabutan monopoli Bulog dan fasilitas khusus bagi proyek mobil nasional. Tanggal 1 Maret tahun 1998. Sidang umum MPR dimulai. Seperti sebelumnya, sidang ini diwarnai oleh pemihakan anggota MPR pada status quo. Tanggal 5 Maret tahun 1998. 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Ini ternyata lebih dalam dan lebih panjang daripada perkiraan semula. Langkah-langkah regional dan internasional perlu terus ditingkatkan. Namun pada akhirnya pemecahannya terpulang pada masing-masing negara itu sendiri. Kita memang sudah bertekad bulat menghadapi masalah ini. Kita akan berjuang habis-habisan untuk melepaskan diri dari krisis ini. Segala akibatnya adalah tanggung jawab sepenuhnya. Pemulihan kepercayaan terhadap rupiah merupakan tugas kita semua dan tugas kita bersama. Semakin kita dapat meletakkan tugas ini di atas kepentingan kita masing-masing, semakin cepat kita dapat menyelesaikannya. Tanggal 11 Maret tahun 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 14 Maret tahun 1998, Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan 7. Tanggal 15 April tahun 1998, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri berdemonstrasi menuntut dilakukannya reformasi politik. Tanggal 18 April tahun 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta. Banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak dialog tersebut. Tanggal 1 Mei tahun 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Tanggal 2 Mei tahun 1998, pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang tahun 1998. Tanggal 4 Mei tahun 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta berdemo menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan dan bentrok dengan petugas keamanan. Tanggal 5 Mei tahun 1998, demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. Tanggal 9 Mei tahun 1998, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Ini merupakan lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden. Tanggal 12 Mei tahun 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai di halaman kampus. They beat the wrong guy. They beat the wrong people. You see that? The student is not guilty. These people, the green people,
They are the guilty one. Tanggal 13 Mei tahun 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Aksi diwarnai kerusuhan. Tanggal 14 Mei tahun 1998, Soeharto seperti dikutip media koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu terjadi kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di berbagai pusat perbelanjaan seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi. Tanggal 15 Mei tahun 1998, Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam, toko-toko banyak ditutup, sebagian warga pun masih takut keluar rumah. Tanggal 16 Mei tahun 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam. Tanggal 19 Mei tahun 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam seperti Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan Kiai Haji Ali Yafi. Pertemuan berlangsung selama hampir 2,5 jam. Para tokoh membeberkan situasi terakhir, di mana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Tanggal 20 Mei tahun 1998, jalur jalan menuju lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional, namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dini hari, Amin Rais meminta massa tak datang ke lapangan Monas karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa. Kepada umat Islam Warning of both civilian dan and military masyarakat casualties, luas he urged untuk people to stay at home and membatalkan pray instead. aksi. His plea appeared Tanggal 21 Mei tahun 1998. Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 9:05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Demikian tadi telah kita ketahui penjelasan lengkap tentang kerusuhan Mei tahun 1998. Semoga menambah wawasan kita tentang sejarah peristiwa penting yang terjadi di negeri kita, yang melahirkan reformasi 1998.